sebelum ngomong lebih lanjut tentang Dharma, ini tak jawab pertanyaan sing angel tadi. Dan sedekah yang paling tinggi bagi orang Jawa, sedekah multidimensi yang kita bicarakan ya Mas. Multidimensi, artinya sedekah yang tembus ke seluruh makhluk. Itu adalah berupa. Nek tidak dengan Dharma, berarti le manunggal hanya dalam imajinasi, imajiner, rumangsa bisa. Padahal wong Jawa kuwi aja rumangsa bisa, ning bisa wae rumangsa. Ya, bisalah untuk mawas diri. Evaluasi diri. Aja gawene rumangsa bisa, merasa diri ampuh, merasa diri pinter. Wong kuwi nek gawene merasa dirinya pinter, akhirnya apa? Gawene minteri wong. Iya to, Mas? Nggih. Nah, sekarang Mas Andri datang ke rumah. Saya ana wong edan, wong penjahat arep ngerampok. Wah, saya usir, sambut dengan pentungan nih saya kata. Sakit hati, keloro-loro. Lain kali nggak mau lagi datang. Analoginya. Itulah yang membuat orang semakin terjauhkan dari sawah berkah pangestu leluhur karena apa? Salah memahami sejatine urip. Jalan menuju Tuhan itu adalah Dharma. Nah, ini untuk selanjutnya, sebelum ngomong lebih lanjut tentang Dharma, ini tak jawab pertanyaan sing angel tadi. Ya kan? Esensinya, hakikatnya, kenapa kita labuh, kenapa kita atur pisungsung pada Kanjeng Ratu Kidul, kan gitu intinya pertanyaan tadi. Konteks budaya Jawa anjir. Sekarang kita ngomong soal sesaji dulu. Kenapa kita marak suwan ke sana terus bawa sesuatu bunga, bawa degan dan lain-lain. Nanti kita bahas satu persatu apa itu makna sesajinya. Tapi kita secara umum kita pahamkan dulu apa itu makna sesaji. Karena kalau sudah paham esensi sesaji, baru kita jelaskan secara satu persatu rincian sesaji itu. Nah, ini pakai metodenya, pakai metode deduktif ya. Iya, deduktif. Ben luwih penak. Kalau yang sudah paham, kita pakai metode induktif penak, enggak jelimet, enggak bulet. Tapi kalau belum paham, aku pakai metode yang deduktif, langsung sing yang namanya sesaji itu artinya offering, pemberian, pisungsung, sedekah, oleh-oleh atau dharma. Jadi intinya kita sesaji itu dharma. Berarti sesaji yang dibawa ke sana itu dilarung itu bukan untuk dibuang. Bukan untuk dibuang. Kalau yang nggak bisa melihat seolah-olah kayak dibuang ke pantai. Tapi bagi yang bisa melihat, wong ditampani kok. Makanya dari itu sesaji itu masing-masing punya pakem paugeran yang berbeda-beda. Kita mau marak suwan ke Astana Mangga Tegiri Layu, beda yang dibawa. Ke Kanjeng Ratu Kidul beda, ke Merapi beda. Karena apa? Ya gini lah, ben gampang memahami. Mas Mahfud makanan kesukaannya apa? Kula salah satunya burjo atau kacang burjo, hijau. Kacang hijau. Rokoknya ya beda merek karo Mas Andri nek ngerokok. Mas Andri makanan kesukaan apa? Sate. Aku nek moro marak suwan nggone Mas Mahfud nggawa sate, wale. Nggih, betul. Ning nek nggawa burjo, tepat. Saya terima dengan dan Mas Mahfud luwih lega. Wah, ini pucuk dicinta ulam tiba. Iya kan? Saya ke Mas Andri membawa burjo. Waduh, nek ra didahar, nek ra dimaem rain mesake ra penak, nek tak maem aku ra seneng ya. Senenge sate. Iya toh? Nggih. Wong Mas Andri suanya sate. Makanya ada empan papan itu tadi. Empan papan. Ya kan, kita harus tahu kita di mana, berhadapan dengan siapa. Kita harus bisa menempatkan diri. Dadi wong Jawa kudu iso mapake awak. Tapi ini saged berubah. Misalnya ketika kemarin Pak Mahfud labuhan di sana itu dengan Mawar 7 Rupa dan Sedap Malam plus degan.
Kalau yang sudah kali, itu tidak kemudian gini, tidak berubah-ubah. Karena apa? Karena kan ada yang namanya makanan pokok istilahnya. Nggih. Gitu. Nggih. Makanan pokoknya wong Indonesia ya nasi. Nggih. Artinya jadilah pakem bahwa nasi itu merupakan makanan pokok, beras itu makanan pokok orang Nusantara. Jadi seperti itu. Artinya kalau Labuan ke sana itu nggih Ada pakemnya itu yang tadi itu ya. bunga. Jadi kenapa ada bunga mawar bertangkai? Mawar bertangkai. Ya kan? Ada dari Karena memang itu sesuai dengan request permintaan langsung oleh beliau Kanjeng Ratu gitu loh. Yen marak sowan nggonku nggih. Aku gawakno kembang mawar ning sing ana gagange, ana godhonge ya nggih. Itu. Kadang yang beliau suwun itu cuman 2 warna, merah dan putih. Tapi kadang 7 warna. Nah, tenang. Pitu wong Jawa pitu artinya ya pitulungan. Kalau saya beli bunga mawar ya selain warna biru. Karena apa? Nek warna biru itu ra ono, Mas. Yang dijual warna biru itu cuma dikasih teres pewarna. Jadi bunga mawar putih dicelup pewarna biru. Aslinya Makanya mawar nggak ada biru. Nggak ada. Soalnya aku pernah Mas beli. Bukan. Ketika saya haturkan ke Kanjeng Ratu Kidul langsung ngendika, sing biru kuwi ming gaweane wong ngger. Punten dalem sewu. Ternyata memang bener saya cek pas waktu beli di Kota Baru kan pasar bunga itu. Mbak ini yang warna biru ya dikasih pewarna. Oh iya Mak, karena mawar nggak ada yang biru. Saya langsung dikasih tahu Kanjeng Ratu Kidul bahwa sik biru aku moh ngger. Kuwi ming gawean wong. Nah, langsung ketahuan tuh. Terkonfirmasi. Baru saya cross check ke bakule bener. Klarifikasi terkoreksi. Nah, saya jadi tahu rahasianya orang jual mawar itu ternyata yang warna biru cuma dicelup. Ya, makanya sedulur-sedulur yang biasa yang saya sarankan supaya jangan beli yang warna biru kalau untuk pisungsung, kecuali hanya untuk hiasan. Enggak masalah gitu. Terus 7 tangke ya hitungane wong Jawa pitulungan, 11 tangke kawelasan, 17 nyuwun pitulungan dan kawelasan. Semua itu adalah doa yang tidak terucap, tapi doa yang kita konkretkan dalam tindakan nyoto. Ada makna esensinya semua. Kamangka wong kuwi luwih temomo nek ora ming cangkem tok, ning diwujudke. Ya ta? Amal diamalkan. Itu aja ming omdo. Aja nato kae lho. Not action, ya kan? Talk only. Talk only. Wong Jawa kuwi jawabe. Artine aja ming omonge ning respon terhadap omongan kuwi ya tindakan nyata. Nek wong wis iso mengimplementasikan dalam tindakan nyata yang menjadi pemahaman hidup ini, barulah disebut wong Jawa, jiwane wis kajawa, jiwane mawujud ke dalam perbuatan yang nyata. Ning nek isih omong tok, urung kuwi mung teori. Wong Jawa ni isih wong Jawa setengah-setengah ya kan. Mula dadi wong Jawa ya ora aja tanggung-tanggung. Tindakan konkretnya juga kita laksanakan. Mula ada yang namanya ngelmu iku kelakone kandi laku leka selawan kas tegese kas nyanto tegese kas nyantosani itu membuat sentosa seluruh makhluk hidup, Makmur. ya kan, makmur, tentram, merdeka lahir batin, kuat lahir batin. Itu namanya kita membuat sentosa, nyantosani, setya budya pangegesing dur angkara. Makanya kita kesetiaan memegang teguh pada budi pekerti yang luhur. Jadi wong berbudi bawa leksana, itulah pangekese durangkara. Itulah yang menahan, yang menghilangkan angkara murka dalam jagat cilik maupun jagat besar. Ye, ngelmune wong leluhur kita itu ecek-ecek sendal jepit apa anu top ya? Top, marko top. Top.
Iso dilirwake. Amazing. Ngertine ngelmune wong jaba sing ampuh-ampuh. Lah kita kalau mau menggali itu baru tingkat epistemologi. Serat Wedatama itu epistemologi. Dalam filsafat. Maksudnya ilmu untuk mencari ilmu. Jadi nek awake dhewe mengaplikasikan Serat Wedatama dalam kehidupan sehari-hari, kita masing-masing akan meraih ilmu. Itu alat. Itu kayak, jadi kalau kita umpamakan Mas Mahfud, Mas Andre butuh ikan. Ini tidak diberikan ikan, tetapi diberikan ilmu piye carane nggawe kail, nggawe pancing sing bagus, sing hebat, mengonek digo mancing iso entuk iwak akeh tur gede-gede. Itu loh. Jadi tidak diberi ikan, tidak diberi pancing atau kail, tapi diberi ilmu piye carane nggawe kail sing bagus. Kalau sudah tahu ilmunya, kita mau membuat berapa pancing pun. Kalau pancingnya rusak, kita bisa bikin lagi. Bahkan bisa membuatkan untuk orang lain. Bisa nolongin orang lain. Ngono lho. Iki hebate wong Jawa, leluhur Jawa itu murah hati, murah ngelmu. Nek diarani apa? Sugih hati. Wong kuwi nek sugih hati mesti sugih ilmu. Wong kuwi nek sugih hati, sugih ilmu mesti sugih bondo. Kuwi wis rumus alam. Tan bisa den sulayani. Nah, kembali kepada yang namanya sesaji itu, kita sudah paham sampai di sini bahwa sesaji itu ternyata sedekah. Sekarang gini, ini ada Mas Mahfud, ada Mas Indra. Sesaji ini apa? Coba dihitung apa ini? Sesaji yang saya berikan untuk Mas Mahfud, Mas Indra apa sesaji ini? Kasunyatan kawula nyuwun rokok. Ya, terus liyane kopi. Terus ayo Mas sambil dimakan Mas. Mas Andri dahar tak rokok. Ini ada kasunyatan Mas. Bakpia. Bakpia tape ini bukan ini bukan endorse ya, ini memang kebetulan kemarin beli. Nggih. Kok ono bakpia tape. Ini jadi sekarang ada bakpia tape di situ. Rasanya kayak kue bolen Bandung itu. Tapi ini agak kering dan agak sedikit beda. Ya bagi kami berdua, khususnya saya, ini semua kami dimuliakan dengan kita diperlihatkan ada ilmu tentang ini langsung kasunyatan indah sekali. Makanya settingan ruang. Makanya Mas, setiap malam Jumat dan khusus Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon, saya selalu atur pisungsung atau ngaturke sesaji. Berupa teh tubruk, kopi tubruk, sekar setaman. Esensinya sama. Ketika ada tamu, ada Mas Mahfud, Mas Andri ke rumah saya, suku nek saya cueki piye? Kan ora seru Mas. Leluhur kalau rawuh apa ya kita diemin aja. Ya kita udah siapin. Ada kopi tubruk, teh tubruk, bahkan yang leluhur yang request kita siapkan kayak Ki Ageng Mangir Wonoboyo request apa wedang jahe pakai gula Jawa yang kuning. Kemudian yang mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman kesukaannya adalah sirup merah. Dan diantara sirup merah yang beliau paling suka itu yang merek Campola itu yang rasa pisang susu. Nah, terus sekali. Yang merah itu. Terus kemudian kalau dulu Gus Dur kalau mau rawuh itu ini wedang serai tapi pakai gula batu. Nek ora gula batu lemene ndak watuk. Padahal wis mati ning isi watuk karena apa? Ya beliau hidupnya dimensi bumi. Harus mengikuti rumus bumi. Iso watuk. Nah, kemudian pisungsung kalau kita siapkan di rumah ya kalau nanti sewaktu-waktu para leluhur datang itu kan sudah melihat oh kita disambut. Otomatis perasaan para leluhur juga lega. Lebih seneng, lebih bahagia, ya kan? Sebaliknya, kalau leluhur itu kemudian begitu datang ke rumah, terus orang anak keturunan anak cucunya yang di rumah itu mencium aroma wangi, terus ketakutan, dibacain doa mengusir setan, betapa sakit hatinya. Nah sekarang Mas Andri datang ke rumah. Saya anggap, ono wong edan, wong penjahat, ngerampok. Wah saya usir ya.
sambut dengan pentungan nih saya kejar. Suudzon Sakit ya, hati, prasangka buruk. keloro-loro. Lain kali nggak mau lagi datang. Analoginya. Itulah yang membuat orang semakin terjauhkan dari sawah berkah pangestu leluhur karena apa? Salah memahami sejatine urip. Orang ngerti sejatine urip ki piye. Ya, mula saya selalu tulis bahkan menjadi bumper video. Mangerti yo sejatine urip supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Wong sejatine leluhur rawuh kan memberikan pangestu kok. Nggih. Arep memberikan solusi ngewangi nek ana anak turun sing lagi kesulitan. Nggih. Apa mah diusir dianggap iblis atau dianggap setan itu. Dianggap hantu. Nah itu. Itu. Nggih. Terus kita meningkat lagi. Ini tadi kita masih bicara soal sesaji yang Sesaji, sifatnya itu iya. kecil-kecil. Iya. Kalau di Kanjeng Ratu Kidul kita bawa yang namanya degan. Iya. Degan itu kan ben legan, ben lego hatine. Oh. Ben seger sumyah, sumringah. Air yang ada di dalam degan itu kita tuangkan ke laut itu sebagai bentuk sedekah, sedekah bumi, sedekah pada seluruh titah, ya kan? Nah, aku ora nyuntak banyu kambil ning aku nyuntak kabeh rereget sing ana ing jiwa ragaku supaya ambles bumi sirna ilang kari rahayu kerta raharjo. Raharjo. Kan gitu. Dalam sekali. Iya kan? Makanya itu pertama kita tuangkan, setelah itu atur pisungsung. Nggih. Itu simbolis. Iya, atur pisungsung berupa sekar Nggih. Mawar. tadi mawar, kemudian ada lagi yang intinya adalah kolak kencana Kolak dan ketan salak. Itulah intinya dari Ketan salah. ketan salah. ya yang kemarin Oh, yang nggih. ada kan, Iya, ada. kolak kencana dan ketan salak. Itu. Jadi kalau mau tahu seperti apa nanti bisa dilihat tutorialnya di Nggih. Pustaka Nusantara. Oh, Saya iya. bikin masih tutorial membuat kolak kencana dan ketan salak. Ketan salah. Sekarang sudah bisa membayangkan ya bagaimana saat kita berkunjung Nggih. ke bertamu ke orang yang kita sayangi, kita hormati, kita bawa oleh-oleh yang disenangi itu kan surprise, Nggih. Terus. ya kan? Nggih. Ke tempat Mas Andri bawain sate, ke tempat Mas Mahmud bawain Burjo. burjo, bahkan surprise. Surprise. Kok ya ngerti, wah wis tak tampa tenan iki wis dadi legone atiku. Nah, Subhanallah. Rahayu. wis tak paringi pangestu ya ngger sak dalan-dalan. Nek teko cuek ora nggawa apa-apa, baru kuwi ngomong berlagak, wah aku masuk ke Keraton Kidul mau ini. Ya ming digeguyu. Oh iki paling cah gawe konten gitu. Men didelok wong akeh. Wis ora nggawa apa-apa nang kono ngomong aku masuk ke Keraton Kidul kok lenak men. Apakah itu setiap kita ke pantai selatan laut kidul mau niat atau susung atau plesir pun aturannya tetap idealnya membawa. Ya kalau hanya plesir, pariwisata. kalau hanya plesir itu ya nggak perlu. Oh, nggak karena kan perlu. plesir tujuannya hanya untuk ke pantai aja. Nggih, leres. Tergantung niat. Iya, Nggih, kayak paham. Mas Mahfud misalnya cuma main-main di jalan sini Mboten atau masuk. hanya lewat ya, Oh, nggih. ya kan? Nggih. Kalau memang mau marak suwan ya marak suwan. Nggih. Tapi karena mengingat yang kita suwani itu adalah entitas luhur yang levelnya tinggi, apalagi beliau itu sakjane entitas kadewatan. Nggih. Tapi yang jumeneng ratu, ya kita jangan jadikan ampiran. Kita kalau memang mau marak sowan ke sana ya jangan mampir dulu, yuk kita mau labuh terus kita mampir dulu nyekar kemana. Oh, nggak. Jangan, harus nyawiji. Apakah ini kamu? Itu jawaban ketika saya setelah membeli sekar mawar yang merah putih setiap malam. Itu di rumah saya semakin tak aturaken sama leluhur saya atau orang tua atau sak penginggil ya. Tapi tak tahu engger, saya sampai bilang ke istri, itu tujuannya kan disuwanke konteks budaya kearifan lokal Jawa kan Gusti Kanjeng Ibu Maharatu Kidul. Yuk, bukan berarti kamu kok ora salah, tapi empan papan hanya enggak jadi. Ya enggak jadi karena kalau itu waduh diampirke mengkai turan. Jawabannya sendiri. Monggo dilanjutkan Mas. Kok lenjoke iki nggawa oleh-oleh. Oh, gitu. Sate iki wah sebelum ke tempatnya
Mas Andre tak hampir sik nggone Mas Mahfud tak tawakne sik kono. Lah yo kayak ituran Mas Andre. Etikanya unggah-unggahnya Etika luar biasa. Jawa harus dipegang. Makane wong Jawa kuwi dasare laku apa-apa kuwi kudu nganggo rasa. Luar Ngolah biasa. rasa wong Jawa ki nganggo rasa, nek ora nganggo rasa durung dadi wong Jawa. Kelas level tinggi. Apa-apa ki nek di nganggo rasa sik iki aku arep ngene, aku arep ngomong ngene. Dirasake sik. Ada arahan langsung mestinya petunjuk. Ada arahan, ada kontrol kontrol juga. juga. Yang tidak boleh tadi kan kalau mau misalnya labuan di sana kemudian mampir ziarah kemana dulu gitu. Tapi kalau dalam proses perjalanan ke labuan itu kita harus beli sesuatu. Enggak apa-apa, karena kan dalam rangka melengkapi dan untuk ke sana. Anjir laras. Mau ke tempatnya Mas Mahfud nih mampir sih, tapi mampirnya apa? Beli Bensin misalnya. burjo sih, saya bawa burjo, baru kuwi beli bensin, ya itu kan Oh, iya. sarana untuk Iya. mencapai ke sana. Enggak Terus masalah. pulangnya itu Kalau pulangnya gimana? ada yang memang didhawuhi langsung ke rumah. Wis rasah mampir-mampir nggih. Langsung sawah berkait digawa mlebu omah. Itu juga sering. Tapi ada kalanya, misalnya kita habis marak sowan ke Ki Ageng Giring, ya kan? Itu malah beliau yang ngajak mampir. Mengko yen do kondur mampir tuku sauto ya nggih. Aku wis suwi ra dar sauto. Jadi maam soto maksudnya dar soto. Jadi malah beliau yang ngajak. Waktu kita pulang ya kita nyari warung soto. Karena nanti pada saat kita makan soto, kita juga ngaturi monggo yang Ageng Giring. Dan beliau kalau kita lihat ya memang benar ikut dar di situ. Ya. Empiris. Tapi kalau memang beliau menginginkan langsung kondur wae ben berkait itu bisa. Nah, ketika kemarin kita labuh ke Laut Kidul, kemudian kita ada acara untuk Topo Ngalong, ya kita nyuwun idi palilah. Eyang Kanjeng Ratu Kidul, punten dalem sewu, permisi ya. Saya setelah ini mau berlatih Topo Ngalong, nyuwun sawah pengestunipun. Ya udah, itu etika. Ini ora selonong boy. Apa-apa ki nganggo etika, kuwi lek iso kepikiran ngono ki mergo awake dhewe nganggo rasa urip kuwi. Gitu loh. Jadi seakan serba terkontrol. Bahasa Inggrisnya itu voice of the heart, sense Ya, feel. ya, bisikan hati. Bisikan hati rasa. Setelah kita itu memahami yang namanya sesaji itu jane apa? Nggih. Wujud welas asih kita, wujud rasa hormat kita yang tidak hanya omongan tok tapi diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang nyata konkret. Itu intinya sesaji, ya kan? Dan alangkah baiknya kalau sesaji itu juga melihat empan papan, lihat di mana, kepada siapa. Sesuaikan sesaji itu dengan yang memang suwani. disukai, yang kita suwani. Jadi disitulah lahir yang namanya paugeran. Pak. Muncul tradisi. Tradisi. Kalau ke Merapi beda, kalau ke Laut Selatan beda. Jadi nggak ngawur. Nah, walaupun kadang ada yang demi konten orang membuat dengan sangat kreatif, gawe ubo rampe sak sesaji sing sak api-api sak karepe biar sak karepe sing gawe kuwi arep marak sowan biar kelihatan menarik. Akhirnya apa? Yang ada ya di luar pakem. Walaupun itu mewah maupun tapi di luar pakem, dan intinya kalau nggak ada yang tadi ketan salak kolak kencono ya sudah. Ya Mas Mahfud mau bawa apapun yang serba enak-enak, mau bawa yang pisau atau apa ke Mas Andre, tapi sate ini goleki ra ono ndi, sate ku kok ora digawake lah, kecewa. Rasional, logis nggih. Makanya semua itu gaib pun sangat rasional. Wong Tuhan aja maha rasional kok. Apakah ini Kang Mas sebenarnya analoginya itu ketika saya mau berkunjung misalnya ke saudara, bukan berarti membedakan, tapi empan papan etikanya itu beda ketika saya mau sowan ke bapak ibu saya. Iya, beda. Berbakti ke orang tua, birrul walidain, minta sawab doa, karena berkah dan mustajabnya doa kita meminta atau memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala juga atas berkah doa restu orang tua. Seperti itu Kang Mas. Ya, mirip seperti itu. Dan yang namanya sesaji, oleh-oleh atau pisungsung,
itu ada tingkatan. Tingkatan. Makin tinggi, makin besar oleh-oleh yang kita bawa. Otomatis kita akan dinilai sebagai orang yang Berbakti tadi. lebih berbakti, lebih memiliki welas Dharma. asih yang lebih besar dan benar-benar nilainya juga lebih tinggi. Misalnya ke selatan, ke laut selatan, kita bisa bawa ndas kebu, kepala kerbau. Itu jauh lebih tinggi ketimbang ketan salak, kolak kencono. Tetapi kalau ketika kita labuh ndas kebu pun harus ada ketan salak, kolak kencono, karena itu intinya walaupun sederhana. Pakem pak ugeranipun ya. Tidak boleh Artinya, ditinggal. iya, artinya yang nggawa sate, Nggih. yang nggawa burjo, ning ditambahi sing luwih gedhe meneh, Nggih. luwih surprise. Dan sedekah yang paling tinggi bagi orang Jawa, sedekah multidimensi yang kita bicarakan ya Mas. Nggih. Multidimensi, artinya sedekah yang tembus ke seluruh makhluk. Itu adalah berupa pagelaran wayang kulit. Rahayu. Dan saya sudah pernah melakukan wayang kulit yang tujuannya untuk sedekah itu 4 kali saya nanggapi Seno Nugroho, 1 kali nanggapi Getero Pramuji. Di Pantai Parangkusumo. Di depan Pasaran Agung Kota Gede, di pelataran parkiran Nggih. ya 2 kali, terus di Trisik sana, di Pantai Trisik, bukan, di lapangan Banaran 2 kali. Dan lakon-lakon dalam Lakonnya sesuai khusus. dengan petunjuk leluhur yang dikersani dikendaki apa. Contohnya apa yang sudah Ya misalnya Satrio Piningit Pambukaning Gapura 1, 2, dan ada lagi kayak Sumilaing Pedut Widoro Kandang. Dan ketika setelah jam 12 malam yang mancing adalah Eyang Dalang Ki Panjang Mas mancing ke dalam ke Dalang Seno. Makanya semua kita dikerjai anak-anak KKS. Ya kan, satu persatu dikerjai. Ada yang kesasar terus naik ojek, ini kita dikerjai persis. Terus tadi kehabisan nangka gori mau dipakai gudeg dan akhirnya tambah ini opek gori ngene tanggane, itu kita persis dikerjai. Ya siapa yang Kiseno nggak mungkin tahu kita acara di dapur kita kayak apa, dapur masak-masak kayak apa. Tapi kok masuk dalam goro-goro lakon pas limbuan itu. Ya itu kan menandakan bahwa ini yang Dalang Panjang Mas sudah mancing. Kalau tidak yang Dalang Panjang Mas ya nggak akan tahu deh. Makanya kita kan semua seru gergeran itu ya karena kita tahu kita sedang dikerjain ini sama yang Dalang Panjang Mas kan begitu. Itu. Nah, sekarang begini. Kalau ada yang berpendapat bahwa orang itu nggak perlu sesaji, orang kalau sudah kayak orang ini nggak, pokoknya kita marasuan ke leluhur, ziarah ya ziarah aja, kirim doa. Boleh silahkan. Tetapi itu kan hanya bekal mulut. Nilainya tetap kalah dibanding kita kalau datang dengan oleh-oleh. Secara logika aja udah sangat masuk akal. Nggawa awak tok marak sowan. Ming tangan kosong ya ora nggawa apa-apa. Ning dibanding ada orang yang marak sowan ziarah gelem ngresiki makame. Setelah resik disumeti dupa men wangi, ditaburi kembang men ketok seger sumiringah, ora ketok le serem. Beda banget Mas efeknya dibanding cuman ndongake tok terus kemudian nggone reget dinengke wae dicueki. Lah kuwi apa mung ngomong tok. Leluhur ya kurang keperna, kurang seneng le nampa. Kowe mung nampa ndongake tok ning nggon kuburan kok cueki nengke wae kebak rumput ngantek kok ngono lah. Tapi itu ini ya, bagi yang baru istilahnya pemula atau karena belum paham, ya itu memang sedang berproses ya ketika sampai. Ya kalau sedang berproses sih masih bagus. Tapi kalau memang pemahamannya cuma segitu, ya entek lah. Rasa perlu nganggo kembang, rasa diresiki, cukup ndongake wae.
Itu masih mending kalau lindungake mara neng makame. Lah ana meneh saiki Mas modele. Nggak usah ke makam, nggak usah ke kuburan, musyrik, dosa. Cukup di rumah saja doakan. Bisa langsung ke Tuhan kan gitu. Lah kuwi jenenge wong golek penake dhewe. Golek butuhe dhewe, wonge egois. Ya kan? Welas asih nanti ming nang mulut tok. Ayo coba Mas Mahfud cukup dari rumah sana. Ternyata makamnya bapak ibu kotor atau Nah. ada yang rusak ndak tahu nje. Tiap hari doain, tapi makamnya sampai ketimbun kayak berantakan, rusak nengke wae. Ya ora oleh pengestune. Nggih, Itu lho Mas, kudu konkret wong kuwi. Aja mengulenake omong tok. Ya toh? Terus gini Mas mau. Sesaji juga gitu. Ah, Intinya sesaji itu harus kita pahami itulah dharma. Dharma. Kalau kita tidak membawa sesaji, ya kita belum dharma. Menggawa awak tok mau Mas. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau orang yang sudah ilmunya sudah tinggi, sudah manjing ajur-ajar, sudah manunggal kalawan Gusti, wis ora perlu sesaji meneh. Lah saiki mbiyen carane le nempuh iso manunggal iki nganggo apa? Nganggo dharma apa ora? Nggih. Nek tidak dengan dharma berarti le manunggal mung hanya dalam imajinasi, imajiner, rumangsa bisa. Padahal wong Jawa kuwi aja rumangsa bisa ning bisa wae rumangsa. Ya, bisalah untuk mawas diri. Evaluasi diri. Aja gawene rumangsa bisa, merasa diri ampuh, merasa diri pinter. Wong kuwi nek gawene merasa dirinya pinter, akhirnya apa? Gawene minteri wong. Iya to, Mas? Nggih. Ning sing terjadi sak tenane durung becus Kasus. kesusu selak besus. Ya, Ya toh? belum. Jadi wong isih bodoh ning mau pengene berlagak pinter. Durung becus kesusu selak besus. Ya kan? Akibatnya apa? Sarengat. Isih sare ning jengat. Jane isih turu isih goblok ning berlagak. Sok pikeminter. Nah kuwi lho Mas. Mula wong nek arep memahami ketika seseorang sudah manunggal kalawan Gusti, pasti dharmanya itu sudah multidimensi dan sudah luar biasa besarnya. Dan mau nggak mau saat melakukan dharma multidimensi itu ya pasti di dalamnya ya ada sesaji dan lain-lain. Ya kan?